Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang artikel di kebijakan publik di pemerintah, khususnya di bidang audit. Jurnal diterbitkan oleh Indonesia Treasury Review, Jurnal Pembenaran Keuangan Negara dan Kebijakan Publik. Peneliti namanya ML Asri dan Rahmawati dari Universitas 11 Maret dan dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Ya. Dengan judul artikel pengaruh independensi, role stress, dan burnout ya terhadap efektivitas auditor internal dengan studi kasus di BPKP Provinsi Jawa Tengah ya. Jurnal ini diterbitkan di tahun 2017 dan dipublish di Maret ya, di 2018 kayaknya. Oke, kita akan bahas judul ini, artikel ini secara mendalam tentang bagaimana melihat efektivitas auditor internal yang dipengaruhi oleh independensi, role stress, dan burnout ya. Artikelnya sangat menarik karena mengingat salah satu efektivitas auditor internal itu diukur melalui namanya burnout. Ya, burnout ini istilahnya stres yang sangat tinggi ya. Oke, kita bahas secara abstraknya dulu. Tentang integrasi global dalam sektor publik mengarahkan akuntabilitas, pemeriksaan pengawasan menjadi tumpuan klarifikasi. Oke, di sini dibahas tentang secara umum dulu. Ya, kita lewati saja. Terus selanjutnya di sini dibilangnya teori peran digunakan dalam penelitian ini ya. Yang merupakan penekanan dari sifat individu sebagai masyarakat sosial. Dia menggunakan teori peran ya. Terus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengaruh independensi, role stress, dan burnout terhadap aktivitas tugas Badan Pengawas BPKP ya sebagai audit internal. Populasinya semua auditor ya, teknik pengambilan sampelnya pakai random sampling dengan menghasilkan 64 auditor. Metode yang menggunakan kuesioner dan wawancara. Hasilnya disimpulkan bahwa independensi berpengaruh positif, burnout, kelebihan peran dan konflik berpengaruh negatif ya terhadap efektivitas kerja. Kejelasan peran dalam penelitian tidak memberikan pengaruh ya. Tapi ada yang menarik nih ya, ternyata yang pengaruh positif adalah independensi, tapi kelebihan peran dan konflik, kelebihan peran itu artinya tadi di sini ya, di role stress itu, dan konflik peran, dan itu berpengaruh negatif ya. Oke, secara umum akan kita bahas secara rinci bagaimana artikel ini diulas secara lebih dalam. Oke, di latar belakang pertama sekali kita lihat penelitian menggunakan fokus secara umum kita lihat ya, seperti biasa. Ini dengan namanya mengistilahkan tentang instruksi Presiden nomor 15 tahun 1993 menyebutkan bahwa pengawasan merupakan unsur penting dalam pemerintahan ya, untuk mewujudkan namanya good government. Jadi di artikel pertama sekali ini dibahas tentang bagaimana fungsi internal pemerintah, auditor internal pemerintah dalam bekerja ya untuk meningkatkan fungsi namanya good governance ya. Selanjutnya di paragraf berikutnya dia bicara tentang pelaksanaan tugas pemerintah dilakukan dengan tertib harus berdasarkan undang-undang. Oke. Tujuannya agar tercipta negara yang berwibawa, tertib dan berdaya guna ya. Salah satunya adalah di BPKP. Oke. Dia jadi mengatakan untuk mewujudkan ini perencanaan dan sebagainya tidak serta-merta harus melibatkan namanya BPKP di sini. Selanjutnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPKP berupa audit internal yang bersertifikat dengan jumlah cukup memadai ya. Apabila dibandingkan dengan inspektorat daerah yaitu sebanyak 3.857 auditor internal dari 6.519 total pegawai atau 57,9% yang di tahun 2016. Efektivitas organisasi pemerintah salah satunya dapat diukur dengan laporan pertanggungjawaban keuangan dan bagaimana peraturan itu dirancang. Ya benar banget ya. Efektivitas itu dapat dilihat dari laporan pertanggungjawabannya dan dilihat dari bagaimana peraturan itu dirancang. Dalam hal pengelolaan keuangan masih ada beberapa pelanggaran hukum baik korupsi maupun pungutan liar. Oke, tentang masalah korupsi ini tentang H indeks korupsi perception index tahun 2016 ya. Indonesia memiliki perutan 90 dari 176. Oke. Selanjutnya dicerita spesifik di sini tentang BPKP Provinsi Jawa Tengah memiliki kendala kekurangan sumber daya yang seharusnya mempunyai formasi 1/3 sesuai dengan peraturan kepala dari Badan Pengawas Keuangan Daerah nomor 11 tahun 2015 tentang
Penugasan auditor ya. Posisi internal pertama terlalu banyak sehingga kekurangan anggota tim apabila melihat formasi yang ditentukan ya. Ini artinya yang kepala audit ini seniornya ini juniornya gitu ya. Hal ini akan berakibat pada pegawai yang melaksanakan tugas yang fungsinya tidak maksimal atau tidak sesuai dengan porsi kerjaan yang seharusnya dilakukan. Alasan ini menjadi dasar penulis ya untuk melakukan penelitian ini di kantor BPKB Jawa Tengah dengan melihat informasi ini yang dianggapnya tidak ideal karena bisa mengakibatkan beban kerja yang berlebih ya. Oke, hal yang tidak maksimal dalam mengawal arus pengelolaan pemerintah. Hal ini terjadi karena berbagai perbedaan kepentingan ya dalam menjalankan tugasnya. Oke, di mana kata pengawas internal BPKP mempunyai fungsi memberikan perlindungan sekaligus mengoreksi pihak, benar ya. Independensi dan internal sangat penting. Ini tentang masalah independensi. Yang didukung dari pimpinan yang berarti, dengan kata lain seorang auditor internal berperan sangat penting dalam menciptakan independensi bagi aparat. Oke. Selanjutnya di sini dia bicara tentang pekerjaan audit ya. Dinilai hal ini tersebut berdampak buruk pada aktivitas kinerja auditornya dapat mengakibatkan menurunnya rasa komitmen terhadap rasa organisasi. Oke. Terus di paragraf selanjutnya dia mengkaitkan di sini peneliti bahwa variabel-variabel yang timbul dari variabel ini dari penelitian ini adalah diambil dari yang namanya beberapa pointer dahulu ya, termasuk stres ya, terus ada tadi ya, ada mana tadi? Oh ini hanya fokus kepada stres ya, pada stres. Terus ini masih stres yang berakibat kepada munculnya burnout mungkin ya. Oke. Hasil penelitian yang dilakukan Fisher kata di sini menunjukkan dukungan empiris bagi ketiga hubungan antara efektivitas kinerja auditor dengan internal dan konflik peran dengan meneliti role stress sebagai variabel independen utama. Oke. Dia mengkaitkannya sangat baik sekali di sini. Oke, dari kerangka utuh dari penelitian ini, dari bagian pendahuluan saya rasa ini sudah sangat bagus sekali bagaimana peneliti menguraikannya. Dari permasalahan tentang good governance, masalah fungsi pengawasan pemerintah secara umum ya, bagus. Selanjutnya tentang masalah biasalah BPKP di Provinsi Jawa Tengah yang dikaitkan dengan yang namanya unsur-unsur stres, burnout dan sebagainya yang diambil dari data terdahulu. Cuman kalau secara umum kalau kita bisa lihat dia mengambil efek dari formasi ini ya. 1 banding 3 banding 6. Ini yang dianggapnya tidak ideal sehingga dengan tidak ideal ini bisa tidak akan maksimal atau tidak sesuai dengan porsi pekerjaan yang seharusnya yang bisa berakibat kepada tingginya stres didukung dengan tindakan terdahulu, terjadinya burnout ya dan sebagainya. Oke. Sangat baik sekali saya rasa penelitian di sini. Jadi penelitian ini mengambil judul ini mengulas secara rinci ya. Namun mungkin yang bisa kita telusuri lebih mendalam ya, kalau cukup alasannya ini sih saya rasa sudah bisa, tapi kalau masih bisa ditambah ya mungkin karena tentang efektivitas auditor internal ya dilihat dari satu sisi saja ya. Dari sisi 1,3 porsi 6 banding 3 1 banding 3 banding 6, tapi saya rasa harus dilihat juga berapa hasilnya selama ini, apakah cukup efektif atau tidak efektif ya. Karena bisa saja selama ini memang porsinya belum ideal, tapi memang secara pelaksanaan masih bisa dimaksimalkan gitu. Tapi kita kan ingin melihat benar-benar juga sih sebenarnya. Oke, berikutnya tentang kerangka teori di sini. Dia menggunakan teori peran, role theory. Dalam penelitian ini, seseorang yang memenuhi dan melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka individu tersebut sedang atau telah menjalankan suatu peran. Peran merupakan suatu aspek dinamis ya. Biddle dan Thomas berpendapat bahwa teori peran terbagi dalam 4 bagian, yaitu berkaitan dengan orang-orang yang mengambil posisi dalam interaksi sosial, kedudukan orang-orang yang berperilaku, perilaku yang muncul dalam interaksi, dan kaitan antara orang dan perilaku. Oke. Banyak banget ya ternyata teori peran ini digunakan ya, dan menurut Thomas Biddle nih teori yang dari tahun 96 ini digunakannya mengandung 4 posisi ya. Saya rasa sangat bagus sekali bisa dikembangkan nanti dalam pembahasan bagaimana
stres, burnout dan sebagainya, role stress itu bisa berdampak efektivitas ya. Ya. Karena ada interaksi sosial, kedudukan, perilaku dan sebagainya. Ya. Beberapa dimensi peran di sini beberapa dimensi peran di sini antara lain adalah peran merupakan suatu kebijakan, peran sebagai suatu strategi, peran sebagai alat komunikasi. Oke, bagus banget ya. Ada sebagai strategi, kebijakan, juga alat komunikasi. Jadi peran role teori merupakan penekanan dari sifat individu sebagai masyarakat sosial yang mengintegrasikan perilakunya sesuai dengan posisi yang didapat. Oke, suatu peran akan memunculkan suatu harapan dari individu yang akan mengendalikan peran tersebut. Teori peran juga menjelaskan bahwa pada waktu suatu perilaku tidak konsisten sesuai dengan diharapkan individu, maka individu tersebut dapat mengalami depresi, stres, merasa tidak puas. Oke. Ketidakjelasan peran atau role ambiguity merupakan konsep yang menjelaskan mengenai adanya informasi yang berhubungan dengan peran. Individu harus mengetahui dari peran yang dipegang dan mengetahui apakah harapan sesuai dengan efektivitas dan tanggung jawab posisi mereka. Oke, sangat baik sekali saya rasa di sini dia menggunakan teori perannya yang dikaitkan dengan hubungan dengan role stress, dengan burnout juga sudah ada. Ya, saya rasa tinggal keindependensinya tadi belum dilihat ke dalamnya. Seperti tidak terdampak oleh independensi. Tapi secara utuh ini sangat baik sekali ya. Buat kalian konteks dalam penelitian kibatnya seperti ini saya rasa sangat bagus sekali. Terus menggunakan teori independensi, oke, ada independensi in fact, ya oke, kita sudah tahu, ada independensi pemikiran dan penampilan, ini pasti secara umum sama. Oke, dari independensi ini langsung dia menghasilkan namanya hipotesisnya di sini. Bahwa dinyatakan independensi auditor internal akan berpengaruh positif katanya. Oke. Terus di role stress dia menggunakan 3 pendekatan, ada role ambigu, role over, dan role konflik ya. Yang seperti di atas tadi ya. Oke, di mana pada akhirnya di sini secara singkat saja kita bahas langsung. Wow, sangat banyak sekali penjelasannya. Dari uraian tersebut dia menggunakan 3 hipotesis ya. Pertama, kelebihan beban kerja berpengaruh positif, itu tadi namanya role ambigu ya, kelebihan beban kerja. Terus ketidakjelasan peran ya, di sini namanya tadi role over ya, role ambigu namanya ketidakjelasan peran, kelebihan beban namanya role over ya, kebalik ini. Jelasan peran itu berpengaruh negatif, berpengaruh negatif, konflik peran berpengaruh negatif terhadap efektivitas auditor. Nanti kita lihat secara ini ya, secara utuh kenapa dinyatakannya karena berpengaruh negatif. Mungkin kita lihat secara utuh di sini ya. Logikanya kalaulah kelebihan beban itu dikurangi gitu ya, maka akan meningkatkan efektivitas. Oh iya, benar juga sih ya. Benar. Kalau semakin ketidakjelasan itu dikurangi, maka akan meningkatkan efektivitas gitu ya. Kalau semakin konflik peran dihindari, ya maka akan meningkatkan efektivitas audit internal. Oke, sependapat ya. Burnout merupakan sindrom ya, kelelahan ya, lebih ke tempat stres yang berlebihan saya rasa. Baik kelelahan fisik ataupun kelelahan mental di sini. Ya. Secara umum dia sangat uraian bagus sekali dan merumuskan burnout akan berpengaruh negatif terhadap efektivitas internal ya. Semakin dikurangi ya burnout-nya, stresnya akan bisa meningkatkan efektivitas audit internal. Tapi selanjutnya juga di sini dia menggunakan teori namanya efektivitas ya, untuk peningkatan mutunya, tapi tidak menghasilkan hipotesis. Dan audit internal dia pakai ya teori menurut Bayon tahun ketiga, audit internal kelompok 3, audit internal itu internal bekerja pada perusahaan, ada pada pemerintahan, ada internal independen ya. Oke, secara umum. Jadi kerangka pemikirannya menghasilkan dari efektivitas ini ada independensi, role dengan 3 dimensi, dan burnout. Nah, jadi ada 5 pemikiran ya, 3 variabel dengan 1 variabel 3 dimensi ini maksudnya. Ya. Oke. Secara metodologi dia pakai 64 orang auditor. Oke, dari keseluruhan itu 176. Mungkin di sini tidak terlihat adalah dia pakai teknik apa ya? Random sampling. Oh, oke. Dia artinya siapa yang dia temukan itu menjadikan respondennya. Oke. Variabelnya oke ini
Oke, di sini dijelaskan menggunakan skala dan indikatornya. Aduh, bagus banget ini. Ini artikelnya bisa kalian gunakan, ada indikatornya, sudah juga ada skala ukurannya dan sebagainya. Ini bisa digunakan sekali variabel-variabel ini. Oke, langsung ke hasil penelitian. Kita langsung ke uji hipotesisnya. Ya, ini dia hasilnya, bahwa independensi berpengaruh positif, benar. Burnout berpengaruh positif juga. Oke. Di sini kelebihan peran yang tidak berpengaruh, ya, tidak berpengaruh dan berpengaruh negatif arahnya, dan ketidakjelasan peran dia berpengaruh tapi pengaruh negatif. Semakin ini saya tadi berarti benar hipotesisnya ya. Semakin dikurangi ketidakjelasan peran akan meningkatkan tadi efektivitas. Tapi kelebihan peran itu tidak berpengaruh ternyata terhadap efektivitas gitu ya. Dan konflik peran juga tidak berpengaruh gitu ya. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Untuk yang kelebihan sama konflik peran, kenapa? Alasannya apa? Kelebihan dan konflik peran. Oke, di sini. Oke, hipotesis pertama kita bahas sudah benar. Hipotesis 2 menyatakan role stress. Oke, dibagi dengan hipotesis 3 dan 4. Oke, ini kita baca dulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelebihan peran berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Ya. Hal ini disebabkan auditor internal merasa bahwa beban pekerjaan yang saat ini dijalankan merupakan konsekuensi dari pekerjaannya. Ya. Jadi ya diterima aja lah kelebihan perannya itu ya. Karena memang udah tanggung jawab dia gitu ya. Atau menganggap bahwa beban dalam pekerjaan ini tidak mengganggu efektivitas pekerjaannya. Iya, bisa dianggap ya. Pekerjaan berlebihan pada pegawai dapat menimbulkan ancaman bagi pegawai yang dapat melakukan pekerjaannya secara efektif ya. Terus hipotesis tiganya, audit internal harus mendapatkan kejelasan tentang berbagai harapan dan perannya. Ya, yang gini ya maksudnya. Nggak apa-apa kelebihan beban mungkin ya di sini ya. Kelebihan peran, tapi asal dia jelas perannya seperti apa. Jangan tidak ambigu gitu ya. Jadi kalau semakin udah dia bebannya lebih dan nggak jelas pula apa yang mau dikerjain, itu mungkin lebih ya. Tapi kalau masih beban lebih ya, tapi masih jelas apa yang mau dikerjakannya, saya rasa itu masih bisa ya, masih bisa dikerjakan. Ya. Dan konflik peran saya rasa di sini tidak berpengaruh katanya juga ya. Karena alasannya apa? Konflik peran dapat muncul ketika ekspektasi yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu peran bertentangan dengan moral, kepercayaan etis, atau konsep diri sendiri. Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik peran berpengaruh negatif, namun hal tersebut tidak signifikan. Hal ini dapat disebabkan auditor internal mampu mengatasi tekanan atau ekspektasi dari klien sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap aktivitas kerja. Tapi kelebihan perannya ya sejalan ya, kelebihan perannya juga nggak ngaruh, apalagi juga dengan konflik perannya gitu. Jadi nggak ada masalah ya. Asal memang kembali lagi ke sini. Cuman saya yang di sini agak menyimpang adalah bahwa burnout-nya dia berpengaruh ya. Hal ini menunjukkan bahwa burnout memberikan pengaruh negatif terhadap aktivitas internal. Pengaruh negatif tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi orang stres, maka akan semakin menurun efektivitasnya. Jadi gini mungkin ya, boleh kelebihan peran, boleh masih ada konflik peran, asal jangan perannya tidak jelas, tapi jangan juga terbiar-biarkan. Karena pada akhirnya akan bisa menimbulkan namanya burnout tadi, kesetresan tadi. Ya. Karena akan bisa cenderung akan menurun pada akhirnya. Gitu ya. Pada awalnya oke, tapi lama-lama akan kecenderungan ini kan semakin lama semakin meningkat. Ya. Oke, kesimpulannya sudah saya ketahui ya, independensi berpengaruh positif dan sebagainya. Oke, kita baca keterbatasannya. Mungkin di sini harapannya penelitian ini belum semua auditor internal. Oke, terus dia oke. Keterbatasannya adalah instansi saja. Temuan ini terlihat sebagai pemahaman tentang dampak independensi. Oke. Data penelitian secara kontekstual. Oke. Adapun saran penelitian adalah menekankan penggabungan independensi, burnout, dan stres, aktivitas kerja
yang jalan teliti secara bersamaan. Oke. Menekankan penggabungan ya. Bisa juga sih. Oke. Bagus sekali. Ya, kalau kita baca artikel secara utuh, saya sangat merekomendasikan artikel ini buat kalian, para pembaca atau para mahasiswa, untuk meninjau kembali bahwa variabel-variabel ini sangat bisa sekali kita lebih kembangkan ya. Misalnya ada mungkin kita tambahkan dengan komitmen misalnya ya. Ternyata memang nggak ada masalah sih ya, role stress ini tadi ya. Asal komitmen yang tinggi atau misalnya adanya motivasi ya. Atau misalnya apalagi ya, dikaitkan dengan tingkat korupsi di Indonesia dan sebagainya ya. Terus dikaitkan dengan misalnya opini auditnya juga gitu. Bisa kita kembangkan modelnya dengan menggunakan model rating dan sebagainya. Ini sangat bisa dikembangkan sekali. Terima kasih para mahasiswa telah mendengarkan pemaparan review artikel ini. Sangat saya rekomendasikan sekali, artinya sangat bagus. Dan untuk tahap selanjutnya bisa dilanjutkan sebagai review dasar dalam pengambilan judul tugas akhir, baik di bidang audit maupun di bidang pemerintahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.